Oke, balik lagi. Tadi ngomongin apa? Oke, tadi ngomongin soal dari awal yang namanya pacaran atau ta'aruf whatever. Yang pasti kamu harus tahu bahwa ta'aruf itu bukan sekedar pacaran yang berlabelkan syar'i. Hati-hati tuh, gitu. Ada tuh yang WhatsApp, selamat tidur, jangan lupa sholat isya ya, gitu. Atau jam 3 tiba-tiba dia WhatsApp gitu, hai jangan lupa tahajud. Maaf ya, maaf banget, buat saya itu namanya tetap pacaran gitu. Jadi yang namanya orang kalau memang benar gitu ya mau beli itu nggak perlu icip-icip lah, nggak perlu yang namanya bikin orang baper kan. Nanti kalau jadi iya, kalau enggak ya kasihan gitu. Yang pasti-pasti aja kalau aku kan, karena aku dari posisi usia 33 tahun, ya ampun tua banget. Udah usia 33 tahun udah punya anak, saya sudah bisa berpikir untuk logis. Sedangkan mungkin kalian adik-adikku yang masih 17 tahun cicik-cicik bayi-bayi gitu mungkin belum tahu dan belum pernah ngerasain. Kalau saya udah ngerasain, jadi bisa ngomong. Kali aja apa yang saya bagikan kali ini bisa bermanfaat gitu. Harapannya segitu. Oke, jadi tadi balik lagi bahwa pacaran atau ta'aruf itu goalnya adalah pernikahan. Sama-sama menikah dan jangan sampai menikah dengan salah orang. Itu kan intinya. Dan sebenarnya nih guys, sesuai dengan hadis Nabi, hadis kalau saya, bahwa wanita yang baik untuk pria yang baik dan juga sebaliknya. Jadi ketika kita menikah dengan orang itu sebenarnya dia itu cerminan kita gitu. Karena gini ya, buat pernikahan itu ibaratnya kita mau naik ke kapal, kita berdua naik kapal, kita mau mengarungi samudera. Dan yang paling penting dari sebuah pernikahan buat saya pribadi itu adalah visi. Kita harus punya tujuan yang jelas, mau kemana. Terus harus ada landasan, sama kayak perusahaan lah gitu. Kalau kita mau ngelamar di perusahaan, pasti kita juga akan cari tahu ini perusahaan apa sih kayak gitu kan. Terus visi misinya apa sih, sama nggak dengan visi misi kita. Terus kira-kira perlunya atau standar operational procedure-nya itu gimana gitu loh, kamu bisa terima nggak? Seperti itu juga misalnya kayak saya seorang muslim ya, ini idealnya loh guys, idealnya. Gue nggak ngomong diri gue, saya lah, gue nggak ngomong diri saya sendiri, cuman idealnya sebagai seorang muslim ketika memilih pasangan ya yang punya visi yang sama, itu sama-sama menuju Tuhan. Artinya kita semua tahu lah, hidup kita nggak mungkin hidup selamanya. Ada saatnya kita meninggalkan dunia ini dan pulang ke akhirat nanti. Dan harusnya seorang muslim juga sebuah pasangan pasangan muslim itu sudah punya tujuan ke sana. Nah, satu PR itu udah tercukupi nih gitu. Tinggal di dalamnya sebagai seorang muslim pasti ada kaidah-kaidahnya. Lu tau lah, sebagai seorang muslim itu aturannya banyak banget gitu. Jadi bahkan dalam pernikahan gitu, itu rule-nya ada satu kitab sendiri soal pernikahan, ada rule-nya apa aja gitu. Dan itu bukan kita yang ngomong kan, yang ngomong itu Tuhan sama Rasul gitu. Yang ngomong Tuhan melalui Rasul dan melewat Al-Quran sama hadis. Tinggal lu percaya atau enggak gitu, nggak usah ngeyel lah gitu. Yang ngomong itu bukan kita. Kalau misalnya yang ngomong Tuhan, yang ngomong itu presiden, kita masih bisa. Tapi ini yang ngomong itu firman Allah loh gitu. Lu mau ngeyel saya apa sih gitu? Hidup tapi dikasih sama Allah. Dunia ini yang ngatur siapa? Allah. Oh masih ngeyel, yang tahu siapa? Allah lebih tahu. Nah ini gue mau bacain, ada salah satu teman gue, dia nanya soal apa ya, dia nanya ke gue gini, after all this time menurut Baria kunci penting dari pernikahan itu apa sih? Berat ya, tahu nih baca ini pasti orangnya kalau dengerin ini pasti inget deh ya. Terus banyak yang curhat juga sama gue, cuman ini kebetulan orangnya anaknya gampang apa ya, maksudnya dia pembelajar gitu,
nggak ngeyelan, jadi enak banget kalau diajak ngobrol. Dan aku jelasin gitu. Kalau buat saya pribadi, rumah tangga itu kayak kita belajar. Namanya hidup sih sebenarnya. Tujuan hidup saya adalah belajar. Jadi yang namanya belajar, namanya salah itu wajar. Kayak anak kecil lah. Emang ada itu yang langsung bisa ngomong lancar gitu, kecuali Nabi Isa ya. Kan pasti salah-salah, nggak mungkin langsung ngomong langsung benar, langsung bisa ngomong R gitu kan, dia belajar. Kalau namanya salah ya diperbaiki. Orang belajar itu udah dapat kebaikan kok, udah dapat pahala. Nah, kalau di dalam pernikahan itu berarti belajar untuk patuh menjalankan komitmen, terus belajar menjalankan kewajiban, dan juga menerima hak-haknya. Itu kan udah ada aturannya tuh. Jadi itu sih, kalau aku lebih ke situ. Dan gini ya, ini yang harus kamu garis bawahi banget. Sesempurna apapun pasangan kamu, pasti ada cacatnya. Pasti. Kamu lihat aja deh masalah di podcast aku sebelumnya soal karakter golongan darah mana yang paling cocok sama kita, itu aku bahas bahwa seperti apapun karakternya pasti ada plus minus, pasti sebaik apapun. Ingat ya bahwa dia nggak sempurna, kita juga nggak sempurna, nobody's perfect. Dan juga dalam sebuah pernikahan ingat, nggak cuma kita yang kecewa, dia pasti juga kadang-kadang kecewa juga sama kita. Nggak ada yang sama persis. Jadi berhentilah untuk mencari sosok yang sempurna, tetapi sempurnakanlah diri kamu gitu, agar pantas untuk mendapatkan sosok yang sempurna di hadapan Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi goalnya itu bukan masalah sempurna dan tidak sempurna, enggak. Belajar sama-sama mendekati Allah. Kalau aku sih pribadi. Kalau misalkan dia belum bisa belajar, misalkan pasangan kita nyari susah deh. Tenang, yang merubah orang itu bukan kita, yang merubah itu Tuhan. Ingat nggak bahwa Allah lah yang maha membolak-balikan hati, bahwa sebenarnya orang berubah itu berasal dari hati dan bukan dari paksaan. Jadi ini rumusnya adalah yang berubah itu Allah. Kamu minta ke Allah, jangan kamu itu nuntut terus sama si X. Mengingatkan itu boleh, tetapi nggak boleh lagi puasa. Oh ya udah, mas, mas. Oke, kayaknya gitu ya. Jadi kalau misalnya buat kamu yang masih kecewa sama pasangan, aku punya tips yang punya urutannya. Karena merubah orang itu gampang kok sebenarnya. Jangan kamu serang orangnya, kamu minta sama Tuhan, pasti berubah. Kalau aku sih gitu. Tipsnya adalah yang pertama doa, yang kedua adalah diri sendiri dulu yang diperbaiki, kemudian yang ketiga adalah sabar. Dan merubah orang itu nggak kayak masak ceplok 5 menit jadi. Itu ada waktunya, ada prosesnya, ada pembelajarannya. Nah terus yang keempat adalah yakin aja kok entar juga sampai ke tujuannya nomor 1 tadi, merubah dia kan. Ini lu tanggung jawab kamu adalah merubah diri kamu dan mendoakan orang itu, pasangan kamu itu. Apakah dia mau berubah atau enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Udah selesai urusannya. Apakah kayak gitu nggak perlu ngingetin dia mbak? Dan juga orang itu tuh gini ya, kalau aku sebagai cewek dan cowok itu egonya pasti lebih besar si cowok. Ketika orang ego atau koleris punya jiwa kepemimpinan, diingetin itu mereka itu sakit hati loh. Makanya ada cara-cara tersendiri. Nah, cara ngingetin orang yang dia punya jiwa kepemimpinan yang kuat, ada bisa kita bahas di lain waktu pemirsa. Kayaknya udah terlalu lama, nanti lu bosan. Ini ada rencana buat ngundang temen aku sih buat nge-podcast bareng. Bentar kali ya. Jadi lebih enak kan TikTok, kalau ini kan ngomong sendiri nih capek tau, apalagi pas puasa. Masya Allah. Yang pertama adalah jangan lupa tetap berdoa. Ingat selalu bahwa orang itu baik. Jangan lupa berdoa dan berusaha ya. Oh ya, ini kalau kita podcast self-healing my Instagram di Ria Marliana 87 dan juga karakter cinta.
Itu dulu, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.